Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah panjang umat manusia, tak ada sosok yang pengaruhnya begitu mendalam dan abadi seperti Muhammad bin Abdullah, Nabi terakhir penutup para rasul, cahaya yang menerangi zaman kegelapan. Hari ini, kita akan menelusuri kisah hidup Rasulullah SAW sejak beliau lahir sebagai anak yatim di tengah gurun Mekah, hingga akhirnya wafat dalam dakapan cinta umatnya. Kisah ini adalah cermin keagungan akhlak, keteguhan hati, dan kasih sayang yang tak terhingga. Bagian 1. Kelahiran Sang Nabi, tahun Gajah, 570 Masehi. Hari itu bukan hari biasa di tanah Mekah. Angin berhembus pelan, seolah menyampaikan kabar dari langit ke bumi. Hari Senin, 12 Rabiul Awal, tahun Gajah. Di saat dunia berada dalam kegelapan jahiliyah, lahir seorang anak lelaki dari Bani Hashim. Namanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sang cahaya terakhir, penutup para nabi. Ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib telah wafat jauh sebelum ia melihat cahaya dunia. Ibunya Aminah binti Wahab merasakan sesuatu yang tak biasa sejak dalam kandungan. Sebuah cahaya terpancar yang menerangi hingga ke negeri Syam. Sebuah pertanda bahwa yang dikandungnya bukan manusia biasa. Ia adalah utusan terakhir, pembawa rahmat bagi seluruh alam. Namun, sebelum kelahirannya terjadi sebuah peristiwa besar yang akan dikenang sepanjang masa. Tahun itu dikenal sebagai Tahun Gajah. Abraha, seorang penguasa dari Yaman, datang menyerang Ka'bah dengan pasukan bergajah. Ia ingin meruntuhkan rumah suci Allah untuk memalingkan manusia dari Mekah ke gerejanya di Sana'a. Tapi langit tak tinggal diam. Allah mengirim burung-burung kecil, ababil, dengan batu dari neraka, menghancurkan pasukan Abraha tanpa ampun. Sebuah mukjizat, sebuah penjagaan, karena di tanah ini, dalam waktu dekat, akan lahir manusia agung yang akan membawa risalah langit ke bumi. Maka lahirlah beliau dalam kesederhanaan, tanpa istana, tanpa kemewahan, tapi dengan cinta yang tak berbatas dari langit. Muhammad bin Abdullah, yang kelak akan menyatukan jazirah yang terpecah, yang akan mengangkat derajat wanita, menyebarkan keadilan, dan membawa cahaya iman hingga ke pelosok dunia. Tahun Gajah bukan hanya tentang kehancuran pasukan Abraha, tapi tentang awal dari rahmat yang diturunkan ke dunia. Karena di tahun itulah, Allah memilih waktu dan tempat yang paling mulia untuk menghadirkan seorang Rasul bagi umat yang paling akhir. 2. Masa kanak-kanak dan pembelahan dada. Zaman itu, di Jazirah Arab, adat masyarakat Quraisy menginginkan anak-anak mereka disusukan di pedalaman, agar tumbuh kuat, terbiasa dengan kehidupan keras, dan belajar bahasa Arab yang fasih dan murni. Dari kejauhan datanglah rombongan wanita dari Bani Sa'ad. Mereka berharap bisa mendapat anak susuan dari keluarga terpandang di Makkah. Salah satu dari mereka adalah seorang perempuan bernama Halimah binti Abu Zuwaib, wanita sederhana yang hidup dalam serba kekurangan, bersama suaminya dan anaknya yang masih bayi. Namun perjalanan kali ini terasa berat bagi Halimah. Keledainya lemah, unta mereka tak menghasilkan susu, dan perut kosong tak pernah benar-benar kenyang. Sesampainya di Makkah, semua wanita dari Bani Sa'ad memilih bayi-bayi dari keluarga kaya yang bisa membayar mahal. Sedangkan Halimah hanya mendapati seorang bayi yatim yang ditolak oleh para wanita lain. Bayinya tidak memiliki ayah, hanya tinggal bersama ibunya Aminah dan sang kakek Abdul Muthalib. Mereka mengira tidak akan ada banyak manfaat dari mengambil anak yatim. Namun Halimah, dengan hati yang lembut dan penuh harap, mengatakan kepada suaminya, "Mari kita ambil anak ini. Siapa tahu Allah menjadikan kehadirannya sebagai keberkahan bagi kita." Dan benar saja, sejak detik itu, keledai tua mereka menjadi cepat, unta mereka kembali mengeluarkan susu, dan kehidupan mereka mulai terasa ringan. Bayi itu adalah Muhammad. Muhammad kecil tumbuh dalam dekapan kasih Halimah. Di desa yang gersang itu, ia bermain, tertawa, dan belajar bersama anak-anak Bani Sa'ad. Namun ada yang berbeda dari anak ini. Halimah mulai menyadari bahwa keberadaan Muhammad membawa berkah di setiap sudut rumahnya. Dan di suatu hari yang tenang, terjadi sebuah peristiwa yang tak akan pernah terlupakan. Muhammad kecil sedang bermain bersama teman-temannya di padang terbuka. Tiba-tiba, dua sosok malaikat datang menghampirinya. Mereka membaringkan Muhammad kecil, lalu membelah dadanya. Segumpal daging hitam diambil dari dadanya, lalu dibersihkan dengan air zam-zam, dan dijahit kembali.
tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Teman-temannya lari ketakutan, dan Muhammad ditemukan oleh Halimah dalam keadaan pucat dan menggigil. Namun, ia tak menangis. Ia tenang. Ia tahu bahwa hatinya baru saja disucikan, dipersiapkan untuk misi besar dari Sang Pencipta. Peristiwa ini bukan sembarangan. Ini adalah tanda bahwa Muhammad bukanlah anak biasa. Ia sedang disiapkan untuk membawa cahaya kebenaran ke seluruh penjuru dunia. 3. Menjadi yatim piatu. Pada usia 6 tahun, di sebuah tempat sunyi bernama Abwa, Muhammad kecil harus merasakan kehilangan yang begitu dalam. Sang ibu Aminah binti Wahab wafat dalam perjalanan pulang dari Madinah. Di tengah panas padang pasir, seorang anak kecil berdiri tanpa ibu, tanpa tahu bahwa ini baru awal dari ujian hidup yang panjang. Tinggallah ia bersama sang kakek, Abdul Muthalib, seorang pemimpin Quraisy yang penuh wibawa. Namun di balik kewibawaan itu tersimpan kasih sayang mendalam kepada cucu yang satu ini. Ia tak membiarkan Muhammad kecil jauh dari pandangannya. Di tempat duduk kehormatan di bawah naungan Ka'bah, ia dudukkan cucu kesayangannya. Masyarakat Quraisy pun menyaksikan betapa Muhammad kecil begitu istimewa di hati sang kakek. Namun kebersamaan itu tak berlangsung lama. 2 tahun kemudian sang kakek pun wafat dan dunia Muhammad kembali sunyi. Tapi Allah tidak meninggalkannya sendiri. Kini Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Thalib, seorang pria berhati lembut yang meski hidup dalam kesederhanaan, mencintai keponakannya sepenuh jiwa. Ia tak memiliki banyak harta, namun cinta dan perlindungan yang ia berikan telah menjadi benteng bagi Muhammad kecil untuk tumbuh dengan penuh kekuatan. Beginilah Allah menyiapkan hamba pilihannya, dengan ujian, kehilangan, namun juga cinta dan bimbingan yang tak pernah putus. Muhammad SAW tumbuh dalam dekapan kasih sayang dan juga dalam pelukan ujian yang menguatkan jiwa, sehingga kelak ia siap memikul beban risalah untuk seluruh umat manusia. Inilah masa kecil sang Nabi, yang tak sekadar kisah duka, tapi juga kisah kekuatan, kasih, dan rencana ilahi. 4. Pengembala domba dan berdagang ke Syam. Sebelum namanya mengguncang dunia, sebelum wahyu pertama turun di Gua Hira, dan sebelum manusia mengenalnya sebagai Rasul akhir zaman, Muhammad adalah seorang anak yatim. Sejak kecil, hidupnya ditempa oleh kehilangan. Namun dari luka-luka itulah, ia tumbuh dengan jiwa yang penuh keagungan. Di usia belia tak ada istana yang menantinya, tak ada warisan kekayaan. Hanya padang terbuka dan sekawanan kambing yang menggembala di bawah mentari Mekah. Muhammad menggembala kambing sejak kecil. Pertama kali di pedesaan Bani Sa'ad bersama ibu susunya Halimah. Lalu saat kembali ke Mekah, beliau melanjutkan pekerjaan itu untuk warga Quraisy dengan imbalan hanya beberapa qirath, upah kecil tapi cukup untuk hidup sederhana. Namun dari padang itulah, beliau belajar tentang kesabaran, kasih sayang, dan kepemimpinan. Seekor kambing yang liar tak bisa dipaksa, yang harus dipandu dengan kelembutan, seperti manusia yang kelak akan beliau tuntun dengan cahaya. Suatu hari di tengah majelis para sahabat, Rasulullah bersabda, "Tak ada seorang nabi pun kecuali pernah menggembala kambing." Ketika mereka bertanya, "Engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ya, aku menggembala kambing milik penduduk Mekah dengan bayaran beberapa qirath." Di usia remaja, ketika banyak pemuda Mekah larut dalam pesta dan berhala, Muhammad menjauh. Ia memilih hidup bersih, jujur, amanah, dan selalu menjaga dirinya dari noda dunia. Dan kejujuran itu mengantarkan namanya ke telinga seorang wanita mulia, Khadijah binti Khuwailid, seorang pedagang sukses, bangsawan Quraisy yang cerdas dan terhormat. Khadijah tengah mencari sosok terpercaya untuk memimpin kafilah dagangnya ke negeri Syam. Dan tak ada nama yang lebih layak dari Muhammad, Al-Amin, yang jujur, yang tak pernah menipu, yang tak pernah berbohong. Perjalanan pun dimulai. Untuk yang pertama kalinya Muhammad menempuh ratusan kilometer, membawa dagangan, menembus terik gurun, dan melewati kota-kota dagang besar. Di Syam, beliau berdagang dengan akhlak yang mulia. Tak ada sumpah palsu, tak ada tipu-menipu, hanya kejujuran dan sikap luhur. Maisarah, pembantu Khadijah yang ikut dalam perjalanan, terkesan. Ia melihat Muhammad diperlakukan dengan hormat oleh para pedagang. Ia menyaksikan sebuah peristiwa luar biasa. Seorang pendeta Nasrani melihat Muhammad berteduh di bawah pohon dan berkata, "Tak ada yang berteduh di bawah pohon ini kecuali dia adalah seorang nabi." Maisarah terdiam. Ia membawa pulang kisah itu kepada Khadijah. Dan Khadijah pun jatuh hati, bukan karena kekayaan,
tapi karena akhlak yang terpancar dari pemuda itu. Dari padang gembalaan ke pasar dagang Syam, dari kambing-kambing yang tak bernama ke pemimpin kafilah yang bijaksana, semua adalah persiapan dari Allah untuk seorang hamba yang kelak akan memikul wahyunya. Sebab Rasul tidak lahir di istana, ia lahir dalam pelukan kesederhanaan. Dan dari sana, ia mengajarkan dunia bahwa kemuliaan tak diukur dari harta, melainkan dari ketulusan hati dan akhlak yang mulia